Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dengan tema Bela Negara yang berjudul Partisipasi Mahasiswa Universitas Airlangga dalam Pilkada 2024. Sebuah upaya bela negara melalui suara demokrasi. Proyek kami berkaitan dengan SDGs poin nomor 11, yaitu pembangunan daerah dan komunitas secara berkelanjutan. Poin ini berrelasi erat dengan pilkada dan peran mahasiswa karena mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta ruang tinggalnya. Besok kamu pilkada nyoblos nggak? Enggak males. Halo Mas, kenal Mas, selamat pagi Mas. Pagi Mas. Ini ada uang kopi buat beli kopi. Nanti kamu pas pilkada coblos nomor. Itu adalah contoh perilaku yang tidak baik dalam berdemokrasi maupun berpilkada. Dan untuk pengertian golput adalah sikap tidak memilih atau tidak mencoblos dalam proses pemungutan suara. Sedangkan serangan fajar adalah praktik politik uang yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara untuk mengait dukungan bagi paslon tertentu. Selanjutnya, kami mewawancarai beberapa mahasiswa UNER tentang bagaimana partisipasi mereka dalam Pilkada 2024 sebagai upaya bela negara melalui suara demokrasi. Untuk namanya siapa Mas? Saya Sawung Aditya Eka Brahman. Oh ya, di sini saya bakal ngasih pertanyaan tentang pilkada nih Mas. Yang pertama, pilkada kan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November secara serentak. Apakah Masnya berpartisipasi? Oh, tentu saya berpartisipasi, Mas. Kamu seberapa penting sih suara anak muda dalam pilkada 2024 ini? Penting banget karena sekarang kan di era-era sekarang tuh dipenuhinya sama anak muda ya. Pasti suara anak muda nentuin banget buat keputusan di masa depan. Apa harapan Anda untuk calon kepala daerah yang akan dipilih dalam pilkada mendatang? Jelaskan alasan dibalik alasan tersebut. Ya, intinya ingin menjadi lebih baik sebagai negara Indonesia, sebagai kita pemuda emas, inginlah menjadi negara Indonesia itu yang menjadi maju dari segi jangan sampai kita yang darinya, yang pahlawan kita berjuang, yang dulunya berjuang menuju kebangsaan ini sampai merdekanya hari ini, jangan sampai hancur lah. Bagaimana pendapat kamu nih mengenai paslon yang menggunakan isu agama untuk promosikan dirinya? Oh, saya sendiri sih kurang suka ya, karena pilkada itu harus bebas dari isu sara. Jadi saya kayak gitu sih kurang suka. Seberapa besar pengaruh ajaran agama terhadap keputusan Anda dalam memilih calon guru? Enggak sebegitu besar, soalnya saya nggak suka paslon kayak tadi yang menggunakan agama. Gimana pendapatnya tentang orang-orang yang melakukan itu? Jujur kalau yang golput itu sebaiknya jangan ya, karena tadi yang di awal tadi kayak satu suara pun itu juga sangat mengatur terhadap sistem. Jadi sebaiknya itu jangan golput, nggak boleh golput, karena kalau kita golput tuh itu hak suara kita tuh bisa disalahgunakan juga. Jadi hal itu terjadi sebaiknya jangan golput. Tapi kalau memang tidak memungkinkan seperti saya jaraknya jauh dari kemarin tidak sempat untuk mengubah tempat TPS gitu, jadinya ya sudah, tapi sebaiknya jangan. Untuk harapan saya simpel, ya menjadi seorang pemimpin yang baik, di mana ya memperhatikan masyarakatnya, lalu tidak menyalahi wewenang dan menyalahi tugas-tugasnya, seperti itu saja. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai hasil survei yang telah kami lakukan melalui Google Forms. Yang pertama, sebanyak 53,6% dari total 56 responden yang menjawab Google Forms kami memutuskan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pilkada. Alasan utama mereka berpartisipasi adalah rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Namun, alasan utama beberapa partisipan untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada adalah karena jauh dari daerah asal. Seluruh responden setuju bahwa suara anak muda sangat penting dalam pilkada 2024. Harapan utama para responden terhadap calon pemimpin adalah
jujur, mampu memperbaiki masalah, menjalankan janji dan proker, bertanggung jawab, memajukan daerah, mementingkan rakyat, amanah, dan berintegritas. Tanggapan umum para responden terhadap golput adalah hak suara seseorang perlu digunakan dengan bijak. Dua anggapan mayoritas yang terdapat pada jawaban Google Forms kami adalah: yang pertama, orang-orang yang golput tidak memikirkan masa depan bangsa dan tidak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap daerah mereka. Yang kedua, golput dapat dimaklumi jika ada faktor-faktor yang menghambat seperti jauh dari daerah asal. Kesimpulan sekaligus saran dari kelompok kami adalah golput adalah pilihan seseorang, dan selama alasannya logis, maka dapat dimaklumi. Namun, jika faktor-faktor memadai, maka sebaiknya kita sebagai penerus bangsa menunjukkan rasa kepedulian yang lebih terhadap kemajuan bangsa dengan menggunakan hak suara kita sebagai bentuk demokrasi. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye.